Bro, yang gak setuju coba deh lu baca-baca lagi. Ini bukan kata Lutfi. Kata-kata mulia ini sudah populer sejak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua, suara-suara pengganggu wajah-wajah membosankan, Algin DP. Hari ini gua pengen bahas yang lagi rame. Sekarang orang lagi rame-rame banget ngurusin masalah anjay. Anjay. We do not speak his name. Pertama kali heboh, kata anjay ini dimulai dari rilis berita ngomong anjay bisa dipidana, di mana isinya Komnas PA merilis keterangan bahwa penggunaan kata anjay dengan tujuan merendahkan martabat seseorang bisa dianggap kekerasan verbal. Dari judul ini wajar banget orang-orang memberikan respon menentang, di mana anjay ini udah dianggap kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari. Respon yang menentang ini berkaitan dengan kata pidana yang dianggap berlebihan. Meskipun yang dimaksud kata anjay jika digunakan untuk pujian, mengungkapkan kekaguman, atau rasa salut, itu nggak masalah. Nah, usut punya usut, ternyata yang mengangkat masalah kata anjay ini itu adalah Lutfi Agizal. Lutfi Agizal ini merupakan anak kelahiran 94 dan dia adalah seorang sarjana psikologi. Alasan Lutfi Agizal mengangkat permasalahan anjay ini menurut gue masih masuk akal dan bisa diterima, terlepas dari attitude dan penyampaian dia yang kurang bisa diterima oleh masyarakat. Dia menggunakan dasar pemikiran dan ilmu pengetahuan untuk mengangkat masalah anjay ini. Ada analisa, ada alasan, dan ada tujuan. Pertama, dia menganalisa kata anjay ini sudah digunakan bertahun-tahun yang lalu dan merupakan kata negatif. Kemudian, tidak ada pelarangan secara resmi penggunaan kata anjay ini, di mana kata anjay ini sudah biasa digunakan sehari-hari dengan makna multitafsir. Lutfi bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai bahasa, di mana kata anjay ini termasuk bahasa yang negatif. Lutfi pernah menyampaikan, saya gunakan bahasa Indonesia untuk suatu hal yang baik, karena bahasa menunjukkan bangsa. nah, di sini gue pengen bahas respon orang-orang yang berlebihan, yang menurut gue lepas dari substansi itu sendiri. Pertama, banyak yang menganggap akibat Lutfi mengangkat tema anjay dalam edukasinya membuat orang-orang menjadi ngomong anjay. Menurut gua, ini bukan salah Lutfi. Respon orang-orang yang tidak dewasa, bahkan dari influencer-influencer besar, untuk menentang pemikiran Lutfi ini malah mempromosikan kata-kata anjay, menggunakan kata-kata anjay berulang-ulang sehingga ditiru oleh banyak orang. Coba bayangin, Lutfi bilang jangan ngomong anjay, dan influencer-influencer besar bilang anjay untuk melawan pemikiran Lutfi. Otomatis lebih banyak orang mengikuti kumpulan influencer-influencer besar yang mempopulerkan kata anjay dibandingkan himbauan Lutfi untuk tidak ngomong anjay. Padahal influencer-influencer besar ini seharusnya bisa menanggapi dengan bijak walaupun dia nggak setuju dengan Lutfi, di mana dia mempunyai wadah besar untuk mempengaruhi banyak orang. Halah, Lutfi cuma cari duit dan pansos. Bro, siapa sih yang kepikiran cari uang dengan kata anjay? Dan kalau tujuan utamanya cari duit, kenapa dia memilih dengan cara edukasi? Di mana mencari duit dengan edukasi itu susah, bro. Banyak cara yang lebih gampang untuk cari uang di YouTube. Lagian, gue akan dukung orang-orang yang mencari uang dengan cara mengedukasi masyarakat. Nggak ada yang salah dengan ini. Terus kenapa nggak mempermasalahkan kata-kata lain yang lebih kasar? Pertama, Lutfi juga mempermasalahkan kata-kata lain. Kedua, Lutfi membahas kata anjay ini bukan iseng-iseng. Dia mengundang narasumber ahli, menganalisa, memperbandingkan dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, masalah peraturan, masalah penggunaan bahasa. Jadi nggak ada masalah. Toh itu berangkat dari pemikiran dia. Lagian, kalau kita menganggap masih banyak kata-kata yang lebih kasar untuk diurusin, kenapa kita nggak mendukung Lutfi untuk mengurusi kata-kata kasar lainnya? Terus nggak capek ngurusin semua kata-kata kasar? Kalau tahu itu susah, harusnya didukung, bukan ditentang.
Kalau memang peduli dengan masa depan anak-anak, kenapa nggak mempermasalahkan masalah lain, misalnya pelecehan seksual, kekerasan pada anak? Bro, hidup ini kompleks, prioritas. Semua masalah harus diurusi, tapi kita akan terbentuk prioritas-prioritas dengan dasar pemikiran kita. Bukan berarti ketika kita memprioritaskan sesuatu, kita tidak peduli dengan yang lain. Nah, orang-orang yang memprioritaskan masalah besar, dia tidak sempat untuk mengurusi masalah yang cenderung lebih kecil. Justru kita harus berterima kasih pada Lutfi Agizal karena dia memprioritaskan dirinya untuk mengurusi masalah ngomong kasar ini. Ngabisin energi aja ngurusin masalah anjay. Loh, emangnya ini masalah sepele? Kalau ini memang masalah sepele, biarlah Lutfi menghabiskan energinya untuk mengurusi masalah sepele ini. Lucunya, tanpa sadar kalian malah beramai-ramai menghabiskan energi untuk menolak pemikiran Lutfi ini, untuk membela kata-kata anjay ini. Seakan-akan nggak bisa hidup tanpa anjay. Sekarang kalau dipikir, siapa yang ngabisin energi? Dan ada satu lagi yang lucu. Ada yang tidak setuju dengan perkataan Lutfi, bahasa menunjukkan bangsa. Bro, yang nggak setuju, coba deh lu baca-baca lagi. Ini bukan kata Lutfi. Kata-kata mulia ini sudah populer sejak dulu. Bahkan gue dengar sejak masa sekolah. Kalau lu nggak setuju, justru harus dipertanyakan. Anjay kan kata kasar yang sudah diperhalus. Untuk apa kata kasar yang diperhalus? Karena kata kasar itu masih pengen dipakai. Kalau kita nggak pengen ngomong kasar, nggak pengen nyinggung perasaan orang lain, ya kita nggak usah ngomong kasar. Banyak pilihan-pilihan kata yang lebih positif dibandingkan kata-kata kasar yang diperhalus. Banyak kata-kata baik yang bisa digunakan untuk menunjukkan ekspresi kagum, ekspresi salut, ekspresi pujian. Ih, keren lu, hebat. Masya Allah, banyak bro. Buat apa kata-kata kasar yang diperhalus? Dari pemikiran dan tujuan Lutfi Agizal ini, sayangnya banyak banget orang yang menentang pemikiran ini di luar substansinya. Bahkan pasti akan selalu ada orang-orang yang mematahkan maksud dan tujuan baik tanpa alasan tertentu. Kayak mau dibilang keren aja gitu. Dan pemikiran-pemikiran yang baik akan selalu jadi bumerang atau senjata untuk menyerang yang menyampaikan pemikiran ini sendiri. Ah, lu dulu aja pernah. Tuh kan, lu juga kayak gitu. Seharusnya kesalahan dari orang yang menyampaikan maksud baik ini tidak merubah maksud baik itu sendiri. Misalnya, jangan korupsi. Taunya dia korupsi. Bukan berarti, halah dia aja korupsi, ngapain kita jangan korupsi. Bener nggak? Yang gue takutin, polemik kata anjay ini menjadi ajang kesempatan buat orang-orang mempromosikan kata-kata kasar melalui kata-kata yang diperhalus. Di mana kata-kata kasar ini sudah menjadi tren di kalangan anak muda. Seakan kata-kata ini biasa aja untuk diucapkan. Gue juga pernah ngomong kasar, bukan berarti gue menolak pemikiran seperti ini. Dan gue akan terima jika gue diingatkan, bukan malah menentang. Masih banyak orang-orang yang menjaga lisannya, menjaga omongannya, menjaga attitude-nya untuk tidak berkata kasar. Lagian, banyak orang tua juga yang resah terhadap pergaulan anak-anak zaman sekarang yang mengucapkan kata kasar ini menjadi hal yang biasa. Pengucapan kata-kata kasar ini sering kita dengar di mana aja, baik di film, sosial media, atau tempat tongkrongan. Ini sangat gampang ditiru oleh anak-anak. Kalau kalian nggak setuju kata-kata anjay ini dipermasalahkan, seharusnya kalian adu secara pemikiran kenapa kata-kata anjay ini seharusnya tidak dipermasalahkan. Bukan malah menentang dengan hal-hal yang bukan substansinya. Halah pansos, halah drama. Pekerjaan ngurusin ngomong kasar ini nggak akan pernah selesai, sama halnya dengan pekerjaan-pekerjaan baik lainnya. Tapi, apakah itu jadi alasan untuk kita berhenti melakukannya? Oke, sekian video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya Algin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Win this, not win or not lose, bukan masalah win atau lose, tapi bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat, alhamdulillah bahasanya. Kalau tidak bermanfaat, saya minta maaf kalau itu menjadikan orang sakit hati. Dan di momen ini gue boleh ya, Om? Yeah, sure. Gue minta maaf sama siapapun, seluruh
rakyat Indonesia termasuk Om Deddy yang di sini semuanya, kalau gara-gara saya mengangkat tema edukasi ini menjadi sebuah permasalahan dan menjadi gesekan-gesekan, saya minta maaf karena itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah membuka wawasan karena ini adalah bahasa Indonesia. Saya gunakan bahasa Indonesia untuk suatu hal yang baik karena bahasa menunjukkan bangsa.